An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yahillu limra'atin, tidak boleh, tidak halal, tidak benar bagi seorang perempuan antasuma, untuk berpuasa, wa zawjuha syahidun, dan suaminya ada, menyaksikannya, ada bersamanya, illa biiznihi, kecuali dapat izin dari suami. Ini puasa sunnah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad, wa Abi Dawud, wa ghairihima, bunyinya ghaira Ramadan, kecuali selain bulan Ramadan. Kalau Ramadan biarpun suaminya ada di sampingnya tetap wajib puasa. Nah, jangan sampai nggak puasa nanti. Nah, sekarang ada dibagi satu pembahasan. Kalau puasa sunnah, puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, seorang perempuan tidak boleh puasa sunnah kecuali dapat izin dari suami. Kalau terlanjur dia puasa, maka suami boleh menyuruh sang istri membatalkannya. Sunnah. Karena mungkin hajat suami yang, mohon maaf, pulangnya seminggu sekali, tak tahu punya hajat kepada istrinya, hari Jumat puasa sunnah. Biarpun bukan hari Jumat, bukan hari Jumat, hari biasa. Ini puasa sunnah. Puasa sunnah adalah sunnah. Karena suami mungkin pengen bercengkrama, pengen jalan-jalan dan sebagainya. Pengen dimasakin yang enak. Soal istrinya puasa. Asin, kasinan nanti. Nah, kalau terlanjur puasa, maka sang suami boleh memaksanya untuk membatalkannya. Ini disepakati kalau puasa sunnah harus izin. Puasa wajib Ramadan disepakati juga nggak pakai izin-izin. Lah, puasa qadha dibagi dua. Puasa qadha yang muassa, puasa qadha yang masih banyak waktunya, sama puasa qadha yang sempit waktunya. Puasa qadha yang sempit waktunya, maka kayak Ramadan, nggak pakai izin-izinan harus puasa. Misalnya, seorang istri punya utang puasa 3 hari, haidnya dulu belum dibayar, tak tahunya Pak Ramadan 3 hari lagi. Nah ini. Berarti bagi dia kesempatan untuk mengqadha tinggal 3 hari, maka dia wajib puasa nggak pakai izin sang suami. Karena puasa yang katanya waktunya muasa. Mengqadha puasa itu bagi perempuan yang haid lalu tidak puasa itu waktu mengqadhanya itu puasa panjang, mulai dari Syawal sampai Ramadan. 9 bulan. 10 bulan, 11 bulan. Jadi panjang ini. Dan mungkin tidak tahu karena apa perempuan ini tiba-tiba belum mengqadha, tinggal 3 hari lagi. Maka bagi dia puasa jadi mudayyak. Yang katanya waktunya longgar jadi sempit. Enggak, harus puasa. Tapi belum dapat izin suami. Nggak perlu izin suami karena ini urusanmu dengan Allah seperti puasa Ramadan. Baik, lalu bagaimana dengan puasa yang waktunya, puasa qadha yang waktunya apa namanya? Puasa qadha yang waktunya puasa. Puasa qadha puasa. Baru Syawal, seminggu Syawal, bulan Syawal, Bang, mau qadha puasa. Apakah dia wajib minta izin atau tidak? Lama terbagi dua. Menurut kebanyakan mazhab Syafi'i, tidak boleh, harus pakai izin. Karena waktunya panjang, ngapain kamu maksain? Termasuk mazhab Hanafi, kenapa maksain? Izin dong. Kan masih banyak waktunya, ada esok hari kan. Ada esok hari. Tapi sebagian ulama jumhur, selain daripada mazhab kebanyakan jumhur, selain daripada sebagian mazhab Syafi'i, kemudian selain daripada mazhab Hambali, dari Hanafiyah, Malikiyah, sebagian mazhab Syafi'i mengatakan boleh tanpa izin. Karena apa? Qadha adalah wajib. Qadha adalah wajib. Cuman setelah itu seorang mufti, para ulama menasehati.
Terserah ente minta pendapat yang mana kira-kira. Anggap saja ikut pendapat yang mengatakan boleh seorang perempuan mengqadha puasa wajib tanpa izin suami. Memang boleh. Tapi masa cara hidupmu kok sok bener begitu? Izin dong kepada suami. Musyawarah. Abang saya mau qadha boleh enggak? Kan enak. Suami mengatakan, "Ya Dek, enggak apa-apa." Boleh. Wong izin aja kok susah, hidupnya kayak apa sih? Enggak ada komunikasi. Enggak ada komunikasi. Nah, kemudian ada lagi nanti, cabangnya lagi permasalahan panjang. Seorang perempuan sudah terlanjur puasa. Suaminya ada, tak tahu setelah itu. Bagaimana? Kan dalam madhab jumhur, madhab kita Syafi'i, Hambali, Maliki, bahkan kalau ini jumhur semuanya ya, 4 madhab ya. Kalau sudah melakukan amalan fardu nggak boleh dibatalkan. Amalan fardu nggak boleh dibatalkan. Kan begitu bunyinya. Kalau sunnah kan madhab Abu Hanifah tasnya berbeda. Nah, kalau sudah terlanjur melaksanakan puasa, bagaimana nih perempuan? Ya, menurut kebanyakan ulama, ya karena sudah melakukan wajib, tetap tidak boleh dibatalkan. Tetap tidak boleh dibatalkan. Karena sudah melakukan yang wajib. Ini pembahasan fikih ya. Hanya nanti agar dipilih, kira-kira yang paling tepat bagaimana. Mungkin suaminya mohon maaf, suaminya sudah itu hari terakhir, mau berangkat keluar atau ke kota, jauh waktunya. Kemudian dia punya hajat kepada istrinya, lalu istrinya kok kebetulan sudah terlanjur puasa, bagaimana, pulang hanya sehari tok, kok pas puasa. Suami itu maksain pakai pesawat ya, tatonya mbak, tatonya bikin kejutan. Kejutannya terkejut betul suami, istrinya puasa. Akhirnya bagaimana ini? Wah ini, untung ada beberapa pendapat dalam hal ini. Jika terlanjur istri puasa wajib, kemudian suami ada di sampingnya, pertanyaan apakah boleh suami menyuruh membatalkannya? Dijawab, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Karena wajib. Tapi ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yang Imam Nawawi menjelaskan, ada wajhan. Ini ada 2 pendapat dalam hal ini. Ini adalah qaul namanya qaul mukharraj. Qaul mukharraj itu qaul yang diambil dari pembahasan bab lain kemudian disamakan. Bab orang perempuan tiba-tiba ihram nggak pakai izin sama suami. Bolehkah dia membatalkan ihramnya? Kalau ihram kan, nah ini diambil dari situ. Kesimpulannya ada 2 pendapat di situ adalah pertama boleh karena mengedepankan haknya sang suami karena mungkin khawatir terjadi masuk ke haraman karena pertemuannya juga singkat, dilihat darurat, maka pendapat yang pertama adalah boleh, pendapat yang kedua adalah tidak boleh. Kalau sudah ada pendapat begini, ya nggak boleh kita main-main. Seorang suami barangkali subhanallah hajatnya besar. Dia memang pengen menampiaskan rasa rindunya kepada sang istri, naik pesawat pulang pas hari. Saya hanya 5 jam tok sayang. Jam 8 nyampe, ketemu jam 4 sore saya berangkat lagi. Tak taunya istrinya puasa. Wah, nggak ada peluang ini. Haram. Ambil pendapat ini. Tapi Anda orang istri yang ahli ibadah jangan sok deh. Semua puasa sunnah, istrinya di sampingnya sunnah. Sampai suaminya ngenes. Sudah begitu, suaminya malam-malam mau tidur dengan dia, kata abang, ntar mau ngulang Al-Quran 4 juz lagi. Nah ini gaya ahli ibadah yang merepotkan. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Ini bab masalah puasa sunnah tadi. Kemudian kita tambahkan puasa fardu karena mungkin ada pertanyaan di balik itu. Sampai di sini insya Allah, semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, tinggal mengamalkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.